Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Silakan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifat Syauqi Nawawi di sini akan menjelaskan pelajaran kelas 7 MTS, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita langsung saja masuk ke judulnya, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi intinya berupa ini, silakan dibaca. Lanjut kita kembali ke kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. 2. Memiliki perilaku menyintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. 3. Memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kita kembali. Langsung saja, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu dalam melaksanakan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan didapati. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan, apakah mereka akan mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak. Maka dalam hal ini, manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan Hadis akan menjadi perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung dalamnya. Langsung saja kita masuk. Pertama, pengertian Al-Quran. Kedua, keistimewaan Al-Quran. Ketiga, pengertian hadis. Keempat, hadis warisan Rasulullah. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran dan hadis. Kita masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Jadi Al-Quran ini artinya membaca. Terus kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan yang pertama, dibaca oleh ratusan juta umat, meskipun mereka tidak tahu arti dan tidak dapat menulis aksaranya. Kedua, diatur tata cara pembacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, mempelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Ini pengertiannya. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap-tahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad, susunannya dari Al-Quran surah Al-Fatihah, dan diakhiri surah An-Nas, membacanya dinilai ibadah. Fungsinya antara lain sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Kita kembali.
masuk ke keistimewaan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki keistimewaannya. Yuk kita langsung saja. Yang pertama, Al-Quran memuat isi ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, dan serta berbudi mulia dan lain-lain. Kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang menjadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Jadi Al-Quran ini memang sebagai pedoman hidup kita, jadi kita harus menjaganya. Jangan sampai Al-Quran ini terusak gitu. Kita harus menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam, sosial, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita kembali lanjut ke pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Nah, terus adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada pihak yang baik dan ada pula yang buruk. Terus kita kembali masuk ke hadis warisan Rasulullah SAW. Nah, hadis warisan Rasulullah SAW. Hadis memiliki kedudukan yang paling penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun, dalam perjalanannya hadis, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat di Al-Quran. Jadi hadis dulu nih Rasulullah tidak memperbolehkan sahabat-sahabatnya untuk mencatat hadis-hadisnya karena khawatir nanti hadis tersebut bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus kita masuk ke pembagian hadis. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Terus hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui sahabat-sahabatnya. Terus hadis takriri, hadis ini Rasulullah ini diam, tidak berkomentar dan tidak menjaga serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Kita masuk ke fungsi Al-Quran dan hadis yang terakhir. Fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran
Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum yang paling utama. Jadi Al-Quran ini, segala hukum itu sudah ada di Al-Quran. Terus yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi ya terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi Al-Quran ini juga memberitahu kita tentang informasi yang tidak masuk akal, tentang mukjizat Nabi Muhammad contohnya, yang bisa membelah bulan, itu ada dalam Al-Quran juga. Terus sebagai petunjuk hidup. Jadi Al-Quran ini misalnya kita sedang depresi, banyak musibah yang menimpa kita, nih kita tinggal baca Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup kita dan petunjuk hidup kita supaya musibah dan kesialan kita akan hilang. Tentunya kita akan selalu menjaga Al-Quran. Terus sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu. Jadi Al-Quran ini berupa kebenaran yang di masa lalu, berupa cerita, misalnya cerita Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke hadis. Hadis yang pertama fungsinya sebagai menetapkan hukum yang sudah dalam Al-Quran. Jadi yang sudah dalam Al-Quran ini, hadis ini menjelaskan lebih detailnya lagi tentang hukum yang sudah terkandung dalam Al-Quran. Terus merinci ayat Al-Quran secara global. Maksudnya sini, hadis ini mendetail sampai ke akar-akarnya tentang ayat Al-Quran ini. Misalnya hukum tayamum, tentang haramnya alkohol. Yang terakhir, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nah, tuh. Jadi mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau kurang dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.